Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Gifari dengan NIM 055. Di sini saya akan membahas soal rangkaian resonator. Soal pertama, suatu kapasitor dengan nilai 55 mikrofarad dengan hambatan rugi-rugi yang disusun secara seri sebesar 8 ohm pada frekuensi 100 MHz. Carilah besarnya C dan R baru jika ditransformasikan ke rangkaian paralel. Nah, dari soal ini sudah diketahui nilai kapasitor, nilai rugi-rugi dari kapasitornya, dan frekuensinya. Nah, jika digambarkan rangkaian serinya seperti ini. Nah, untuk merubah rangkaian ini, yang seri menjadi rangkaian paralel itu dibutuhkan nilai faktor kualitas atau Q. Karena nanti untuk menghitung R paralel dan C paralel itu dibutuhkan nilai Q. Ini rumus untuk mencari Q. Nah, ini Q yang dipakai itu Q seri karena memang rangkaiannya masih seri. Q sama dengan X seri dibagi R seri, di mana X seri ini nanti diganti menjadi persamaan untuk menghitung reaktansi kapasitor, karena memang dari dua komponen ini yang mengandung reaktansi itu hanya komponen C, dan R seri ini hambatan rugi-rugi dari komponen C. Jadi X seri diganti menjadi 1/2 PF kali C seri dibagi R seri. Jika dimasukkan nilai-nilainya, Pi-nya diganti dengan 3,14, frekuensinya itu dipakai 100 MHz atau 1 kali 10 pangkat 8 Hz, dan C serinya diganti menjadi 5,5 kali 10 pangkat 5. Ini berasal dari 55 mikrofarad yang dikonversi ke farad. R serinya diganti menjadi 8. Jika persamaan yang 2 kali 3,14 diselesaikan, hasilnya menjadi 34.540. Nah, cara menyelesaikan persamaan ini itu sama saja kan 8 ini tuh 8/1. Jadi nanti 1 dikali 1 itu hasilnya 1, itu untuk penyebut, untuk pembilang. Dan untuk penyebutnya itu 8 dikali 34.540. Jadi nanti Q-nya adalah 1 dibagi 276.320. Kalau diselesaikan hasilnya 3,619 kali 10 pangkat 6. Ini untuk Q-nya. Nah, karena Q-nya itu kurang dari 10, ini kan minus pangkat 10 pangkat minus 6 ya, pasti kurang dari 10, maka digunakan persamaan ini untuk menghitung R paralelnya, di mana R paralel sama dengan R seri dikali Q kuadrat ditambah 1. R seri. Nah, jika dimasukkan nilai-nilainya itu R serinya ganti jadi 8 ohm, Q-nya dimasukkan, yang ini nilai ini 3,619 kali 10 pangkat 6 dikuadratkan dan tambah 1. Nah, ini jika ini kuadratkan terlebih dahulu, hasilnya menjadi 1,309 kali 10 pangkat 11 minus 11 ditambah 1. Nah, hasilnya ini. Lalu kalau sudah ditemukan dikali 8. Nah, ini hasilnya. Nah, ini karena angka nolnya banyak yang di belakang 8 itu bisa dibulatkan, jadi R paralelnya itu 8 ohm. Nah, setelah R paralelnya ditemukan atau sudah diketahui, baru bisa dihitung nilai C paralelnya menggunakan persamaan untuk menghitung faktor kualitas Q. Q-nya yang dipakai itu Q paralel. Rumusnya ini Qp sama dengan R paralel dibagi X paralel. Di mana Qp itu nilainya sama saja dengan Q ya. Jadi Q paralel, Q seri sama Q itu sama nilainya. Dan X paralel ini adalah C paralel sama. Akan kita yang kita butuhkan untuk nilai X paralelnya. Jadi kalau ini persamaannya diubah menjadi X paralel,
sama dengan R paralel dibagi Q. Nah, X paralel itu diubah persamaannya menjadi persamaan reaktansi untuk kapasitor 1/2 PF kali C paralel. Ini R paralelnya masukkan 8. Ini ya 8 ini maksudnya. Dan Q-nya itu pakai yang tadi, yang ini, yang di atas. 3,619 kali 10 pangkat 6. Nah, ini kalau dimasukkan, Pi-nya ganti jadi 3,14. F-nya diganti jadi 1 kali 10 pangkat 8 Hz. Nah, C-nya kan yang belum kita ketahui, jadi tetap. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini tuh bisa dikali silang. Jadi pertama ini selesaikan dulu, hasilnya jadi 628 kali 10 pangkat 6 kali C paralel. Nah, ini kali silang, 8 kali 628 kali 10 pangkat 6 itu hasilnya 5024 kali 10 pangkat 6 kali C paralel. 1 dikali 3,619 kali 10 pangkat 6 ya, hasilnya tetap ya. Nah, setelah itu nih nilai 5024-nya kita pindah ruaskan karena yang butuh kita cari, yang kita butuhkan itu kan nilai C paralelnya ya. Jadi nanti C paralel sama dengan 3,619 kali 10 pangkat 6 minus 6 dibagi 5024 kali 10 pangkat 6. Hasilnya didapat 7,203 kali 10 pangkat 16 farad. Atau jika dikonversikan lagi jadi 0,7203 femtofarad. Nah, masukkan nilai C dan R-nya dan dibentuk paralel. Jadi gambar rangkaiannya seperti ini ya. Soal kedua, rancanglah rangkaian resonansi sederhana supaya menghasilkan bandwidth 3 dB sebesar 50 MHz pada frekuensi tengah sebesar 25 MHz dengan komponen resistansi sumber atau RS sebesar 55 ohm. Induktor yang digunakan ideal, kapasitornya memiliki faktor kualitas Q sama dengan 85, dan resistansi load atau RL-nya itu 0 ohm. Karena resistansi beban atau load itu bernilai 0, jadi sama saja tidak ada hambatan, maka rangkaiannya menjadi open circuit. Jadi kalau digambarkan, rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, itu harus dicari nilai L dan C-nya. Di sini saya akan mencari nilai L terlebih dahulu. Nah, karena L atau induktor yang digunakan itu ideal, maka persamaan untuk menghitung L-nya digunakan persamaan untuk komponen ideal. Nah, langkah pertama untuk menghitung L itu cari dulu nilai Q-nya atau faktor kualitas. Ingat, ini Q sama dengan 85 itu adalah Q untuk kapasitor, bukan untuk induktor. Jadi untuk induktor, Q-nya harus dicari dulu. Menggunakan persamaan Q sama dengan FC dibagi bandwidth 3 dB. FC itu frekuensi tengah. Frekuensi tengahnya 25 MHz atau 25 kali 10 pangkat 6 Hz dibagi bandwidth 3 dB. Bandwidth 3 dB-nya 50 MHz. 50 MHz itu sama saja dengan 5 kali 10 pangkat 7 Hz. Jika dibagi ini, nilai 2 ini, Q-nya sama dengan 0,5. Nah, Q sudah ditemukan, cari nilai L-nya. Pakai rumus Q. Ini Q untuk persamaan komponen ideal ya. Di Q sama dengan R paralel dibagi X paralel, di mana R paralel itu sama saja dengan resistansi sumber. Karena tidak adanya load, jadi resistansi paralelnya hanya ada RS. Dan X paralelnya itu sama saja dengan reaktansi induktor. Kenapa kapasitornya tidak dipakai? Karena yang ingin kita hitung adalah komponen L-nya. Nah, jika rumus ini dibalik atau ditukar tempat karena kita akan menghitung X paralelnya, menjadi X paralel sama dengan XL sama dengan R paralel dibagi Q.
X paralelnya ini kita rubah menjadi persamaan reaktansi untuk induktor 2πFC kali L sama dengan R paralel dikali Q. Jika dimasukkan nilai-nilainya, Pi-nya diganti menjadi 3,14, FC-nya pakai 25 kali 10 pangkat 6 Hz dikali L, karena ini yang akan kita cari, sama dengan R paralelnya pakai RS. RS itu nilainya 55 dibagi Q-nya itu 0,5. Nah, jika diselesaikan, ini 2 kali 3,14 kali 25 kali 10 pangkat 6, hasilnya didapat 157 kali 10 pangkat 6 dikali L. 55 dibagi 0,5, hasilnya 110. Nah, jika 157 ini kita pindah ruaskan, jadi L sama dengan 110 dibagi 157 kali 10 pangkat 6, hasilnya didapat 7,006 kali 10 minus 7 Henry. Kalau satuannya diperkecil menjadi 0,7006 mikrohenry. Nah, setelah nilai induktornya diketahui, hitung nilai kapasitor. Karena kapasitornya memiliki nilai Q atau faktor kualitas sebesar 85, ini artinya komponen C ini memiliki rugi-rugi atau tidak ideal. Dan karena tidak ideal, otomatis dia memiliki resistansi internal yang harus kita cari. Untuk mencarinya itu digunakan nilai Q sama dengan 85. Nah, resistansi internalnya itu RP ya. Nah, RP ini sebagai rugi-rugi untuk komponen C. Nah, untuk mencari RP, itu pakai rumus RP sama dengan Q kuadrat. Persamaan ini dipakai karena Q-nya lebih dari 10. Ini kan Q-nya 85. Pasti itu nilai 85 ini lebih dari 10. Jadi kita pakai rumus RP sama dengan Q kuadrat. Nah, Q-nya diganti dengan 85. Jadi 85 kuadrat itu hasilnya 7225 ohm, itu untuk nilai RP-nya. Nah, setelah RP-nya diketahui, baru bisa dihitung nilai C-nya. Nah, untuk persamaan C-nya itu dipakai persamaan komponen ideal. Kenapa dipakai persamaan komponen ideal? Karena L-nya ideal. Jadi meskipun C itu tidak ideal, tetapi karena L-nya ideal, jadi tetap untuk mencari C itu pakai persamaan untuk komponen ideal. Nah, untuk mencari C bisa dipakai persamaan Q. Q sama dengan RP dibagi X paralel, di mana X paralel ini sama saja dengan reaktansi kapasitor. Nah, X paralelnya dirubah menjadi persamaan reaktansi untuk kapasitor 1/2πFC kali C. Nah, ini bisa disederhanakan. Jadi 2πf kali F 2pi kali FC dikali C-nya itu bisa dipindahkan ke atas, disederhanakan. Jadi Q sama dengan 2pi kali FC dikali C dikali RP. Nah, karena kita ingin mencari C, jadi di ruas kanan, selain variabel C, kita pindah ruaskan. Jadi C sama dengan Q dibagi 2pi kali FC dikali RP. Nah, jika dimasukkan nilai-nilainya, Q-nya pakai yang untuk kapasitor 85, Pi-nya diganti dengan 3,14, FC-nya pakai 25 kali 10 pangkat 6 Hz, RP-nya pakai yang ini, 7225. Ini kalau diselesaikan yang penyebut, didapat nilainya 1,134 kali 10 pangkat 12. Jadi C itu sama saja dengan 85 dibagi 1,134 dikali 10 pangkat 12. Hasilnya didapat 7,496 kali 10 minus 11 farad. Kalau satuannya diubah menjadi 74,96 picofarad.
Nah, setelah nilai C dan L-nya diketahui, masukkan ke rangkaian. Jadi rangkaian akhirnya seperti ini. Sekian pembahasan untuk soal rangkaian resonator yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan soalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.